Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Latar belakang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Salah satu yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah dalam pendidikan ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah memelopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren. Selanjutnya yaitu gerakan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah telah melakukan aktivitasnya dalam bentuk mendirikan madrasah-madrasah dan pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan serta pengajaran ilmu pengetahuan umum dan modern, mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kurikulum keislaman dan kemuhammadiyah. Itu faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal di sini yang pertama kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui dua bentuk, yaitu yang pertama tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap kasaran intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda umat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar. Yang kedua yaitu sinkretisme. Pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya khasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, mempercampur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Sebagai proses budaya, mempercampur adukan budaya ini tidak dapat dihindari, namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika mempercampur adukan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan akidah Islam. Kedua yaitu kelemahan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tradisional Islam, pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas di Indonesia. Transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini. Namun, terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama, seperti bahasa Arab, tafsir hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya, yang justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Ketiadaan lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua materi inilah yang menjadi salah satu latar belakang dan sebab kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yakni untuk melayani kebutuhan umat terhadap ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Nah, faktor yang kedua ini yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ada 3. Yang pertama, kristianisasi. Kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli baik yang muslim maupun bukan menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapat peluang dan didukung penuh oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Efektivitas inilah yang menggugah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari permutatan. Yang kedua yaitu kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara, baik secara sosial politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Yang terakhir yaitu Gerakan Pembaruan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim,
Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu sebagai ulama intelek. Pada dasarnya, seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan hal tersebut, Ahmad Dahlan melakukan dua cara, yaitu memberikan pelajaran agama di sekolah Belanda yang sekuler dan juga mendirikan sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Selanjutnya, cita-cita besar dalam pendidikan Muhammadiyah yaitu yang pertama, ingin membentuk manusia muslim yang baik budi dan alim dalam agama. Yang kedua, luas pandangan dan alim dalam ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum. Dan yang terakhir yaitu bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Dan tiga cita-cita besar tersebut tetap relevan sepanjang masa dan dapat kita bandingkan dengan tujuan pendidikan nasional pada pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pemikiran pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan moral. Akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, praksis pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu gerakan dakwah Islam yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu buktinya Muhammadiyah membangun pondok pesantren dengan sistem pembelajaran yang modern. Muhammadiyah sampai saat ini tetap konsekuen untuk mencetak elit muslim lewat jalur pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.